Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pratiwi Lianjani, NIM D01200006, kelas reguler A, Prodi PGSD, Universitas Nahdlatul Ulama. Kali ini saya akan bahas tentang pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. Pertama, pengertian lingkungan perkembangan anak. Kata lingkungan tidak asing lagi dalam hidup kita. Jika berbicara tentang lingkungan, maka mencakup tentang di mana seorang tinggal atau melangsungkan hidup. Istilah-istilah lingkungan yang sering kita dengar ialah lingkungan di mana seseorang akan melakukan aktivitas, berinteraksi, berkomunikasi, dan sebagainya. Berdasarkan beberapa istilah di atas, disimpulkan bahwa lingkungan adalah wadah atau tempat individu hidup. Jadi, lingkungan perkembangan anak adalah wadah atau tempat di mana anak melangsungkan perkembangannya hingga mencapai perkembangannya. Lingkungan perkembangan anak terdiri dari pertama, lingkungan keluarga, kedua, sekolah, dan ketiga, lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak. Keluarga merupakan lingkungan yang paling penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan dalam ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. Dari beberapa pengertian keluarga di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna keluarga yang sesungguhnya ialah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa orang atau lebih dengan adanya ikatan perkawinan atau pertalian hidup dalam satu rumah tangga di bawah asuhan kepala rumah tangga dan berinteraksi di antara sesama anggota keluarga yang setiap anggota yang mempunyai peran masing-masing diciptakan untuk mempertahankan suatu kebudayaan. Sejak lama, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Predikat ini mengindikasikan betapa esensialnya peran dan pengaruh lingkungan keluarga dalam pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Dalam prakteknya, bagaimanapun pengaruh keluarga itu bervariasi. Hal itu bergantung kepada bentuk, kualitas, intensitas perlakuan yang terjadi. Di samping itu tergantung juga pada kondisi anak itu sendiri. Walaupun semacam prinsip umum yang dapat dijadikan bahan rujukan oleh orang tua dalam perlakuan anak, unsur keunikan anak tetap merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Dilihat dari proses dan materi interaksi pada masing-masing lingkungan secara logis dapat diperkirakan perilaku-perilaku apa yang terutama dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan daripada pengaruh lingkungan keluarga. Peran keluarga lebih banyak bersifat memberikan dukungan baik dalam hal menyediakan fasilitas maupun penciptaan pembentukan perilaku, sikap, kebiasaan, penanaman nilai-nilai, dan perilaku-perilaku sejenisnya. Lingkungan keluarga bisa memberikan pengaruh yang sangat dominan. Radin Seifert dan Hoffnung 1991 menjelaskan 6 cara yang dilakukan orang tua dalam mempengaruhi anak, yaitu sebagai berikut. 1. Pemodelan perilaku atau modeling of behavior. 2. Memberikan ganjaran dan hukum atau giving rewards and punishment. Yang ketiga, menyatakan peraturan-peraturan atau setting rules. Keempat, perintah langsung atau direct instruction. Kelima, nalar atau reasoning. Keenam, menyediakan fasilitas, bahan-bahan, adegan suasana atau providing materials and settings. Selain dari 6 cara yang dilakukan orang tua dalam mempengaruhi anak, terdapat pula faktor lain yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut, yaitu pola asuh. Pola asuh atau parenting style adalah cara orang tua berinteraksi secara umum dengan anaknya. Di antaranya, 1. Gaya otoriter. Perilaku orang tua terhadap anak dalam tipe ini adalah kontrol ketat dan penilaian kritis terhadap perilaku anak. Sedikit dialog secara verbal, kurang hangat dan kurang terjalin secara emosional. Adapun karakteristik anak pada gaya asuhan otoriter ini ialah menarik diri dan pergaulan serta tidak puas dan tidak percaya kepada orang lain. Kedua, gaya permisif. Sikap orang tua pada gaya ini terhadap anak ialah tidak mengontrol, tidak menuntut, sedikit menerapkan hukuman atau kekuasaan, penggunaan nalar hangat dan menerima. Ketiga, gaya otoritatif. Sikap orang tua pada gaya asuhan ini terdapat anak ialah mengontrol, menuntut hangat,
reseptif, rasional, berdialog atau memberi dan menerima secara verbal, serta menghargai, disiplin, kepercayaan diri, dan keunikan. Karakteristik anak pada gaya ini ialah mandiri, bertanggung jawab secara sosial, memiliki kendali diri, bersifat eksploratif, dan percaya diri. Dengan dipahaminya gaya pelayanan orang tua dan pengaruhnya terhadap anak, maka dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang sedang dalam periode perkembangan dan belajar, dibutuhkan suasana keluarga yang dicirikan sebagai berikut. 1. Melayani dan merancang dorongan ingin tahu anak. 2. Memberi kasih sayang dan perhatian penuh. 3. Orang tua dalam menuntut harapan yang sangat tinggi terhadap anak perlu mempertimbangkan kemampuan anak sehingga dalam belajarnya seorang anak tidak merasa terbebani. Yang kedua, saya akan membahas pengaruh lingkungan sekolah terhadap perkembangan anak. Telah lama sekolah menjadi bagian dari kehidupan anak, tidak kurang 5-6 jam hampir setiap hari. Umumnya, anak berada di sekolah memiliki peran penting bagi perkembangan anak. Hal ini disebabkan karena hadirnya para guru dan staf lainnya di sekolah menambah bermaknanya sekolah. Mereka mengetahui sejumlah pengetahuan dan keterampilan, ditambah pula metode pembelajaran bisa menjadi agama stimulus perkembangan anak. Dapat diasumsikan bahwa pengalaman interaksi pendidikan dengan guru di sekolah lebih bermakna dibanding interaksi sembarang dengan orang dewasa lainnya. Dilihat dari sisi perkembangan anak, sekolah bertujuan untuk memfasilitasi proses perkembangan anak secara menyeluruh sehingga dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan harapan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sekolah memegang peran penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Maka di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi dan peranan sebagai pusat pendidikan anak. 1. Fungsi dan peran sekolah dalam perkembangan anak. Setiap harinya, anak 5-6 jam hampir setiap harinya berada di sekolah. Anak berada di sekolah bukan hanya hadir secara fisik, melainkan mengikuti kegiatan yang telah dirancang dan diprogramkan sedemikian rupa. Karena itu, di samping keluarga, sekolah memiliki peran yang sangat berarti bagi perkembangan anak. Dilihat dari tuntutan perkembangan kehidupan ini, tampaknya memang tidak mungkin bagi sebuah keluarga untuk menyediakan lingkungan yang dapat memfasilitasi segenap aspek perkembangan anak secara optimal tanpa dukungan sekolah. Kegiatan utama anak di sekolah ialah mengikuti kegiatan pembelajaran yang sangat berkaitan dengan proses pengembangan kognisi anak. Dilihat dari kegiatan utama ini, yakni proses pembelajaran secara logis, kita akan mudah memahami bagaimana kontribusi sekolah dalam mengembangkan kognisi anak. 2. Perubahan konteks sosial di sekolah. Sejalan dengan perkembangan anak, konteks sosial di sekolah juga mengalami perubahan. Artinya, perubahan konteks sosial level sekolah lainnya. Sebagai konsekuensi dari adanya kurikulum dan kultur sekolah, pada akhirnya tuntutan terhadap perilaku anak pun berubah pula kalau pada saat prasekolah. Mereka lebih banyak diperlakukan secara informal dan banyak terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermain. Maka sekarang mereka dituntut lebih banyak mempelajari aspek-aspek akademik seperti membaca, menulis, menghitung dengan cara yang formal. 3. Struktur iklim kelas dan sekolah. Struktur iklim kelas juga merupakan salah satu unsur pokok yang mewarnai perilaku anak. Struktur kelas dimasukkan sebagai pola-pola hubungan yang dikembangkan dalam proses interaksi dan aktivitas kelas. Sedangkan iklim kelas menyangkut suasana sosio-emosional yang berkembang dan dialami oleh anggota kelas, khususnya anak di saat kegiatan kelas sedang berlangsung. Keterkaitan antara struktur dan iklim kelas sangat erat. Maksudnya, struktur atau pola hubungan yang diciptakan guru kelas sangat menentukan suasana interaksi yang dialami oleh si anak. 4. Karakteristik dan penampilan guru. Sebagaimana halnya orang tua di rumah, guru memegang peran yang sangat sentral dalam menciptakan suasana sekolah dan kelas sebagaimana dideskripsikan di atas. Ia merupakan figur utama bagi anak-anak di sekolah. Karena itu, bukan saja cara dan kemampuan guru dalam mengajar yang akan mempengaruhi perilaku anak, melainkan keseluruhan pribadi dan penampilan guru sebagaimana seorang guru. Seorang guru yang berperilaku agresif, tegang, dan atau diliputi oleh banyak kecemasan, misalnya akan lebih cenderung untuk memunculkan suasana kelas yang menegangkan dan mungkin membingungkan anak. Sebaliknya, guru yang berpenampilan tenang, antusias, respek, dan responsif terhadap anak akan lebih memungkinkan untuk dapat menciptakan suasana sekolah dan kelas yang kondusif bagi proses pembelajaran.
Selain itu, di dalam ruang lingkup pendidikan terdapat pula beberapa faktor atau unsur yang sangat penting dalam mendukung siswa dalam proses belajarnya, yaitu kepribadian guru dan tipe guru tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Kepribadian guru dalam ruang lingkup pendidikan dapat dibagi atas beberapa bagian, yaitu 1. Guru yang hangat dan menimbulkan keakraban. 2. Guru dengan kualitas pertanyaan yang bagus. 3. Guru yang suka menghargai keberhasilan murid. 4. Guru yang memiliki kematangan sosial, emosional, pengetahuan, dan daya nalar yang tinggi. Selain dari beberapa unsur kepribadian guru yang mampu mendukung siswa dalam prestasinya, maka terdapat beberapa tipe guru, yaitu 1. Tipe guru demokrasi, 2. Tipe otoriter, 3. Tipe mengabaikan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang pengaruh lingkungan masyarakat terhadap perkembangan anak. Masyarakat tempat anak-anak hidup dan bergaul merupakan lingkungan yang berperan dan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Misalnya lingkungan masyarakat pesantren di mana nilai-nilai agama dijunjung tinggi, lahan yang subur bagi keluarga dan anak pembina kehidupan berperilaku agama. Lingkungan masyarakat akademik dapat menumbuhkan minat akademik anak. Lingkungan masyarakat bisnis menimbulkan minat bisnis anak. Jadi pengalaman intrasional pada masyarakat akan memberikan kontribusi tersendiri dalam membentuk perilaku anak. Anak di lingkungan masyarakat dalam berkembang cenderung dipengaruhi oleh teman sebayanya yang setiap hari sebagai teman bermainnya. Dalam tahap memasuki usia SD, anak semakin berminat terhadap teman sebaya dan dengan sendirinya akan mengurangi kesempatan berinteraksi dengan orang tuanya. Sebagaimana telah diungkapkan bahwa memasuki usia SD, anak semakin berminat terhadap teman sebayanya dan dengan sendirinya akan mengurangi kesempatan berinteraksi dengan orang tuanya, maka akan membangun komunitas dan lingkungan masyarakat sendiri yang tentunya berbeda dengan komunitas orang tuanya. Artinya, mereka memiliki harapan-harapan sendiri, kultur sendiri, dan memiliki kepentingan sendiri yang berbeda dari apa yang dimiliki orang tuanya. Dalam menghadapi berbagai gejala perilaku anak, ada beberapa yang harus dipersiapkan oleh orang tua, yaitu kesediaan orang tua bahwa anak terus berkembang dan perlunya kerjasama yang bersifat menguntungkan di antara orang tua, anak, dan bertetangga. Selain pengaruh teman sebaya, sesuai dengan perkembangan era globalisasi, peran media informasi dalam kehidupan sama dominan. Saat ini kita dapat menyaksikan betapa berjamurnya TV, parabola, dan internet. Semua ini dapat memberi pengaruh yang positif dan negatif pada anak. Jadi, lingkungan juga memiliki peran yang sangat mendukung perkembangan anak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa baik lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga sangat berpengaruh dalam perkembangan seorang anak, terutama perkembangan psikisnya. Keluarga sebagai unsur terpenting harus berperan lebih ekstra dalam hal ini. Keluarga juga harus lebih pintar dan kreatif dan memilah-milah pergaulan anak, sehingga anak Indonesia dapat berkembang menjadi generasi yang berbudi luhur.